Baiklah teman-teman sekalian, kali ini admin akan membagikan yaitu beberapa informasi yang dikeluarkan oleh BKN di laman situs Instagramnya teman-teman sekalian. Di sini yaitu penentuan peserta SKD yang berhak lanjut ke tahap SKB. Pengumuman hasil SKD ditentukan paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi nilai ambang batas. Nih ingat, peringkat tertinggi dari yang memenuhi nilai ambang batas itu ya teman-teman sekalian. Jadi tidak ada lagi rankingan yang seperti tahun 2018. Nah, di sini kebutuhan jabatan, misalkan jumlah kebutuhan jabatan itu 2 orang, maka nilai maksimal peserta SKB itu 3 kali jumlah kebutuhan, jadi yaitu 6 orang ya teman-teman sekalian. Nah, dalam 6 orang ini yang berhak mengikuti SKB, walaupun nanti di situ kan banyak yang lolos, namun yang 6 orang ini dia nilai lolos nilai ambang batasnya, namun diperingkatkan 1 sampai 6. Jadi diambil 6 orang, walaupun ada yang peringkat 7, peringkat 8 itu lolos juga ya. Nah, seperti pengalaman admin kemarin, jadi yang kami kemarin itu orang 14, yang lolosnya orang 7 ya teman-teman. Jadi yang diambil hanya 3 karena dibutuhkan 1 ya, seperti itu. Dan di sini tidak ada yang dinamakan rankingan tanpa nilai ambang batas ya. Jadi dia tuh harus SKB kalau dia memenuhi nilai ambang batas, yaitu dengan nilai TWK-nya 65, TIU-nya 80, dan TKP-nya 156. Itu ya teman-teman sekalian. Jadi selanjutnya ya, di sini ada penentuan peserta SKB dari peserta SKD pada batas 3 kali kebutuhan jabatan. Jika terdapat pelamar yang sama, yaitu memperoleh nilai SKD-nya sama dan berada pada batas 3 kali kebutuhan jabatan, maka penentuan kelulusan SKD secara berurutan. Jadi mulai dari nilai TKP, TIU, dan TWK. Jika ketiga nilai sama, maka semua pelamar itu diikutkan SKB. Ingat teman-teman, di sini ada TKP, TIU, dan TWK. Nilai total dan TKP sama. Dari yang atas dulu, TKP, TIU, TWK. Nilai total sama, maka nilai TKP tertinggi yang lolos. Misalkan ya, dia itu ada orang 5, 1, 2, 3, 4, 5 itu lulus semua. Nah, di situ dirankingkan dengan melihat nilai dari nilai TKP dulu ya. Nah, jadi nilai total sama, maka nilai TKP tertinggi yang lolos. Terus TKP, TIU, TWK. Terus jika nilai total dan TKP-nya sama, maka nilai TIU yang tertinggi yang lolos. Maksudnya di sini nilai total tuh, misalkan nilai TWK, TKIU, TKP itu disamakan semua, dijumlahkan. Nah, nilai dia itu sama, misalkan 370 sama 370, maka yang di situ dilihat nilai TKP-nya juga sama, maka dilihat lagi ke nilai TIU-nya yang tertinggi. Jadi misalkan yang si A ini nilai TKP-nya sama 159, sudah itu nilai TIU yang si A ini kalah, yang A ini dapat 85, yang si B ini dapat 90, maka nilai tersebut yang lolos adalah yang tertinggi dari nilai TIU. Namun prosesnya yaitu diukur dulu dari TKP dulu, TIU ya, baru nanti terakhir yaitu nilai TKP, TIU, TWK sama semua, maka pelamar diikut SKB semua. Jadi misalkan yang nomor 1, 2, 3, 4 kan ya, yang di nomor 4 itu dan nomor 3 itu dia sama semua nilainya, maka kedua-duanya itu diikut SKB semua. Jadi nanti walaupun, jangan heran, walaupun ada satu seperti yang kami kemarin ada ya, itu jadi yang ikut itu ada 7 orang, padahal kebutuhannya itu hanya ingin 2. Jadi di situ dia bersaing lagi, malahan yang nomor 7 itu yang masuk,
yang wala nomor 7 yang sama itu kan, dia sama, yang sama itu yang lolos di SKB. Karena di SKB itu paling besar ya teman-teman. Jangan meremehkan seseorang walaupun kalian sudah mendapat nilai SKD yang tinggi, karena itu tidak menjamin ya teman-teman sekalian. Pengalaman admin yang kemarin, yaitu admin tes dengan nilai SKD 342, lawan admin itu 312. Nah, dia nomor 3, saya nomor 1. Yang nomor 2 itu 323 kalau tidak salah. Nah, pas di SKB dia itu harus mengalahkan saya itu di atas 5 soal seperti itu. Nah, di SKB saya dapat 310, dia dapat 325. Nah, jadi di situ kan dia hanya di atas saya 3 soal. Jadi saya lolos dan dia juga lolos. Dia mengisi di tempat yang kosong, yang mana di situ ya teman-teman sistemnya begini ya. Kalau di sistem BKN itu ya, yang nomor 1 kan sudah diambil semua setiap sekolah. Nah, ada sekolah yang kosong. Jadi yang sekolah yang kosong tidak ada pelamar seperti itu, dan tidak satu pun yang lolos pada saat SKD tersebut dikosongkan dulu. Nah, yang nomor 2 terbaik seluruh, misalnya yang kami kemarin itu orang 96 sekolah, cuma 1 sekolah yang kosong. Jadi yang peringkat nomor 2 terbaik dirankingkan lagi. Nah, dirankingkan itu masuklah yang lawan saya tadi, karena dia dapat nilai nomor 2 terbaik. Nah, jadi dia lolos juga mengisi dengan dalam pengisian yang kosong ya teman-teman sekalian. Ya, di sini banyak sekali ya komen-komen, katanya di sini misalnya satu formasi yang dibutuhkan tapi 6 orang nilainya sama semua, teratas dan mencapai PG, berarti semua ikut SKD ya. Nah, jadi di situ nanti tadi yang admin sampaikan bahwasanya nanti kalau nilainya sama semua, ibaratnya 380 semua, sudah itu TKP, TWK, TIU itu sama semua, maka ikut SKB semua. Namun itu sering jarang sekali kita lihat ya. Nanti pas saat ikut SKB itu ada yang nilai TKP-nya rendah seperti itu, ada yang nilai dia lulus PG namun TKP-nya rendah, yang itu yang tinggi. Nah, jadi yang itu yang lolos seperti itu, masuk ke jenjang SKB. Terus di sini ada lagi yang tadi dia komen ini ya teman-teman, yang kemarin yang mana ya? Tadi ada dia komen, oh ya di sini. Nah, di sini dia komen ada dia mau tanya Mimin katanya, kalau misalkan yang dibutuhin itu 1 orang, terus yang lolos administrasi itu cuma 1, itu gimana ya? Meskipun nilainya nggak lolos gimana? Jadi walaupun nilainya nggak lolos, nanti pada saat tes SKD maka dia tidak lolos, dikosongkan ya teman-teman. Tidak ada lagi yang dinamakan dengan sistem perankingan P2L itu ya, tidak ada lagi ya. Jadi di sini yang diloloskan misalkan 1 orang cuman ya yang tes di sekolah tersebut. Nah, dia sendiri yang lolos administrasi, dia sendiri yang ikut SKD. Nah, pas di saat SKD dia tidak lolos, makanya di tempat dia itu dikosongkan. Pas saat SKB nanti ya barulah sistem BKN yang mengisi dengan predikat nilai tertinggi pada saat SKB ya. Semua itu diperingkatkan semua. Itu ya teman-teman sekalian. Terus ada lagi ya, kalau misal formasinya 3 orang tapi yang lulus SKD-nya 1 orang, jadi untuk 2 formasi lagi perankingan, jadi yang ikut ujian SKB 7 orang. Terus kalau yang lolos SKD tadi tidak lulus SKB, dan yang tidak lulus SKD tadi lulus SKD. Apa maksudnya? Salah ini teman-teman. Jadi di sini ya maksudnya misalkan formasi itu 3 orang tapi yang lulus SKD 1 orang, maka yang lulus SKD 1 orang itu dia wajib mengisi di situ nanti. SKB itu dia sekedar ibaratnya itu hadir, absen, datang, mengisi seperti itu. Mau nilai SKB-nya dapat 200, 150, dia tetap lolos ya teman-teman. Nah, jadi untuk yang 2 orang lagi tadi nanti diisi dari instansi yang kosong, yang nilai yang tertinggi. Misalkan di instansi yang lain ada misalkan orang 4, namun yang dibutuhkan di situ 1 orang. Nah, yang peringkat 2, 3, 4 tadi dirankingkan untuk mengisi formasi 2 orang yang kosong tersebut. Jadi itu ya teman-teman sekalian. Jadi mungkin itu dulu informasi dari admin. Lebih dan kurang mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua.